Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu dan para pencari ridha Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kitab yang menerangkan tentang hal ihwal akhlak atau kepribadian mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad wasafahu Allah taala fit Taurati qabla an yab'atsahu fi as-satril awwali faqala Muhammadur Rasulullahi abdil mukhtaru la fadhun wala ghalizun wala sakhabun fil aswaqi wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Tabata wa mulkuhu bis Syam ya'taziru ala wasatihi wa huwa wa man ma'ahu du'atu lil qur'ani wal ilmi yatawaddau ala atrafihi wa kadzalika na'tuhu fil injil. Yang pertama adalah wa qad wasafahu Allah taala fit Taurati, dan sesungguhnya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, di dalam kitab Taurat, qabla ayyab'atsahu, sebelum ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus, yakni diturunkan ke bumi, sifat keutamaan dan keterangan akan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah Allah jelaskan di dalam kitab suci Taurat. Siapa yang berkata di sini? yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat Nabi di dalam kitab Taurat, dalam firman-Nya Allah di dalam kitab Taurat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Abdil Mukhtar, ia adalah hambaku yang aku pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendirilah yang menyatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi pilihan. Jadi Rasulullah sebagai nabi pilihan itu bukan klaim daripada manusia saja, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala lah yang berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang terpilih, yakni hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Dalam kalimat di dalam kitab Taurat itu dikatakan Muhammadur Rasulullah abdil mukhtar. Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi, hambaku, kata Allah SWT, al-mukhtar, yang aku pilih. Jadi Rasulullah adalah makhluk pilihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan yang memilihnya adalah langsung daripada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. La fadhun, Nabi ini tiada keras perkataannya. Jadi kalau orang-orang itu ada orang yang berkata keras di antara pribadi-pribadi kita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinyatakan sifatnya la fazun, kata-katanya lembut, tidak keras. Wala ghalizun, dan tiada jugalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghalizun. Ghalizun ini keras juga, tapi maknanya lah keras hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak keras secara perkataannya yang terucap, juga tidak keras hatinya, lembut. Wala sakhabun fil aswaqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berteriak di pasar-pasar. Jadi kalau ada manusia, siarnya pasar itu, siarnya orang-orang di pasar itu adalah dengan mengeraskan suara. Yang pertama, kerasnya suara itu adalah untuk menarik orang lain supaya datang ke lapaknya, untuk membeli lapaknya. Yang kedua, mengeraskan suara itu supaya terdengar suaranya kepada orang yang dituju. Sebab suara di pasar itu adalah suara yang begitu banyaknya orang. Nabi SAW meskipun di pasar, Rasulullah tetap dengan pembicaraannya sebagaimana biasa. Beliau berbicara tidak pernah mengeraskan suaranya meskipun di pasar sekalipun. Wala yajzi bis sayyiati
as-sayyi'ata, dan Nabi SAW ini tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Jadi Nabi SAW selalu membalas dengan yang sebaliknya. Ketika orang berbuat buruk, ketika orang berbuat jelek kepada dirinya, Rasulullah membalasnya dengan sesuatu yang baik daripada itu. Jadi Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bagaimana akhlak kepribadian Nabi ini dalam mencontohkan membalas keburukan dengan kebaikan, ini sesuatu yang sangat banyak dan masyhur. Jadi ada orang Yahudi tuarta yang ada di pasar yang tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja, pekerjaannya hanya mencaci maki Nabi SAW setiap harinya, karena dia tidak mendengar informasi yang benar tentang Nabi, mendengarkan informasi yang tidak benar tentang Nabi dari orang lain, lalu dijadikan sebagai bahan untuk menilai Nabi. Maka Nabi dicaci maki oleh orang tua renta yang buta. Tapi Nabi mengetahui orang itu bahwa ia mencaci Nabi. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyuapi orang tua itu sambil makan, orang tua tadi itu terus-menerus mencaci maki Nabi, padahal Nabi itu ada di depannya sedang menyuapi. Bagaimana perasaan seperti itu andainya itu terjadi pada manusia yang lain? Tentu akan marah dan lain sebagainya. Tapi baginda Nabi SAW mengajarkan bagaimana akhlak itu membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi Nabi dikatakan di sini wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ata. Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, tapi membalas dengan yang lebih baik. Dalam pembacaan kitab yang kemarin kita telah mendengarkan kejelasan ketika ada orang meminta kepada Nabi supaya mendoakan orang lain dalam kehancuran, Nabi justru mendoakan yang sebaliknya. Jadi mendoakan kebaikan untuk orang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa mengampuni dan memaafkan. Tidak ada orang berbuat buruk ke Nabi, Nabi maafkan. Selalu begitu. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah. Wa hijratuhu bi Thabah, dan hijrahnya Nabi yakni hijrah ke Thabah. Thabah ini nama daripada Madinah. Jadi sebelum Rasulullah ini diutus, dilahirkan, bahkan sudah diketahui oleh para ahli-ahli agama pada zaman dahulu, para ulama-ulama ahli dalam kitab Taurat sebelum Islam ini datang telah mengetahui akan adanya Rasulullah SAW. Bahkan bagaimana namanya, dia akan lahirnya di mana baginda Nabi ini, kemudian akan hijrahnya kemana, sudah diketahui dan dituliskan di dalam kitab Taurat. Wa mulkuhu bisyam, dan adalah kerajaannya di negeri Syam. Ya'taziru ala wasatihi. Ya'taziru itu izar ya. Ya'taziru itu memakai sarung. Dia Nabi SAW bersarung, memakai sarung di tengahnya. Jadi memakai sarung ini batas pada pertengahan daripada pinggangnya di atas pusarnya. Jadi Nabi ini ketika memakai pakaian, yakni memakai sarung, maka lipatan daripada sarungnya itu ada di atas daripada pusarnya, menutupi daripada pusar. Ada di tengah-tengah. Wa huwa wa man ma'ahu, dan adalah mereka yang bersamanya, yakni sahabat-sahabat Nabi, du'atu lil Qur'ani wal ilmi, yakni mengajak kepada Al-Qur'an dan mengajak kepada ilmu. Jadi Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi, dakwahnya itu mengajak kepada Al-Qur'an dan mengajak kepada ilmu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, janganlah kita lepas dari ilmu. Bagaimanapun caranya kita menuntut ilmu, maka kita cari ilmu itu. Kita bisa bertemu di majelis, alhamdulillah. Tidak bisa, kita bisa mengaji lewat online, tapi tidak lepas di hati kita tentang ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang ilmu yang kita cari. Ilmu yang tidak hanya kata siapa dan kata siapa, apalagi kita hanya mencarinya di dalam artikel-artikel yang ada di Google. Tidak seperti itu. Yang akan menguatkan dan meyakinkan kita adalah ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dan telah kita pelajari daripada guru-guru kita. Nah, ini dakwahnya Nabi dan para sahabatnya, itu adalah ilmu, mengajak kepada Al-Quran dan mengajak kepada ilmu. Jadi kalau kita ini menuntut ilmu terus-menerus dengan semangat, maka senantiasalah kita ini berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Yatawaddau ala atrafihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu pada penghujung anggotanya. Maknanya dijelaskan
Ketika orang berwudu itu mencontoh Rasulullah, dan Rasulullah ini berwudu, memastikan seluruh penghujung anggota daripada wudunya semua terbasahkan. Kalau sikut, maka sikut ini semua sempurna dibasahi, tidak hanya sampai pada batasan di bawah sikut, tapi di atas penghujung daripada sikut semua terbasahkan. Semua dalam anggota wudu Nabi itu sempurna dibasuh. Tidak ada yang tidak dibasuh secara sempurna. Kalau Nabi berwudu, itu sudah disifati di dalam kitab Taurat. Wa kadzalika na'tuhu fil Injil. Dan demikian pula lah sifat-sifat Nabi yang dijelaskan ini juga telah disifatkan di dalam kitab suci Injil. Jadi di kitab Samawi kita mengenal ada kitab Zabur, kita juga mengenal ada kitab Taurat, kita juga mengenal dalam kitab Injil. Dalam keterangan bait di dalam kitab ini, dalam kitab Syama'il Rasulullah, bahwa Nabi ini sifat-sifatnya itu yang mulia telah dijelaskan Allah di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab Injil. Jadi orang-orang yang ahli kitab, yang benar-benar mempelajari kitab mereka dari zaman dahulu, para ulama-ulama yang ada bahkan sebelum Rasulullah ini diutus, telah mengetahuilah akan adanya Nabi yang terakhir, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya begini dan begini, perangai mulia semuanya, akan lahir di mana, kemudian hijrah kemana, mereka sudah mengetahuinya. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah pada saat itu menanti-nantikan kehadiran daripada sang pembawa rahmat, yakni Nabi akhir zaman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat As-Saff kita mengenal dan sering membaca kitab tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa nanti akan datang setelahku ini, kata Nabi Isa, seorang nabi yang terakhir namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Jadi dalam surat As-Saff itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Demikianlah di dalam Al-Quran surat As-Saff yang menceritakan tentang Nabi Isa, menceritakan kepada para pengikutnya akan lahirnya Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat, membekas di dalam hati kita, dan bisa menjadi bekal kita, terutama bagaimanalah kita ini bisa meniru akhlak mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tutur kata dan perbuatan, sehingga kita berada di atas jalannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.